sebuah nafsu ya, sebuah nafsu. Sedangkan sebuah syahwat, kita dalam puasa itu diharapkan untuk menjadi orang yang takwa, yang bisa takut atau menghindari dari perbuatan maksiat. Karena maksiat itu sumber pertamanya biasanya jadi sebuah syahwat atau nafsu ya, nafsu. Maka untuk menghancurkan syahwat, menghancurkan nafsu, hanya satu-satunya jalan harus kita lakukan puasa. Karena puasa itu dapat menghancurkan nafsu atau syahwat. Bagaimana dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang mampu untuk menikah, menikahlah. Fa innahu aqdul basar, karena menikah itu dapat meredam pandangan mata. Fa illam yasaba man lam yastati' fa alaihi bisawm. Barang siapa yang tidak mampu biaya pernikahan, maka hendaknya ia melakukan puasa. Fa innahu lahu bija, karena puasa itu dapat obat, akan menjadi obat penenang, obat penghancur daripada nafsu syahwat itulah. Sehingga Allah Ta'ala itu mewajibkan kita untuk berpuasa agar kita yang diberi bekal nafsu dan akal oleh Allah itu bisa kita kalahkan nafsunya. Ada sebuah keterangan bahwa ketika Allah Ta'ala menciptakan akal, Allah Ta'ala dawuh, akal, menghadaplah kamu. Maka akal menghadap, dan Allah bertanya, siapakah aku wahai akal, dan siapakah kamu? Akal menjawab, aku adalah hambamu yang lemah, dan engkau adalah Tuhanku yang kuat. Jadi Gusti Allah, aku tidak menciptakan makhluk yang mulianya melebihi kamu. Jadi karena akal itu termasuk anggota manusia, tubuh manusia itu penurut ya. Lalu Allah juga menciptakan yang namanya nafsu. Nafsu ketika diciptakan lalu ditegur oleh Allah tidak menyaut sama sekali, jadi acuh saja. Lalu Allah tanya pada nafsu, nafsu, siapakah aku dan siapa kamu? Kata nafsu, aku ya aku, kamu ya kamu. Lalu karena jawabannya begitu, Allah Ta'ala menghukum nafsu itu dibakar di neraka jahanam selama 100 tahun. Kemudian diambil, ditanya lagi, wahai nafsu, siapakah kamu dan siapakah aku? Jawab nafsu, aku ya aku, kamu ya kamu. Akhirnya dibakar lagi oleh Allah di sebuah neraka, namanya neraka yang mengakibatkan orang itu lapar, narujo. Dibakar 100 tahun di neraka yang mengandung mengakibatkan lapar. Setelah 100 tahun diambil, ditanya, akhirnya nafsu mengakui bahwa dirinya adalah hamba yang lemah dan Tuhan adalah maha kuat. Karena itulah Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan puasa dalam rangka untuk menghancurkan atau menghilangkan nafsu. Karena supaya kita nanti dalam tahapan puasa akhirnya akan menjadi orang yang muttaqin. Allahumma amin. Di dalam bulan Ramadan ini Allah menurunkan beberapa kitab, termasuk Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan kitab seperti suhufnya Nabi Ibrahim, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, semuanya diturunkan di bulan puasa. Karena bulan puasa itu adalah bulan yang sejak dulu ada, bukan dari umat kanjeng Nabi saja, tetapi sejak dahulu itu namanya bulan puasa ya ada. Allah menurunkan kitab-kitab samawinya itu lewat malaikat Jibril di bulan puasa, walaupun tanggalnya tidak sama. Kalau Al-Quran itu tanggal berapa ya? Konon tanggal 17 bulan Ramadan. Diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz, ditransitkan dulu ke Baitul Izzah di langit bumi, langit dunia. Nanti dan itu malam itu adalah malam Nuzul Quran, malam 17 tanggal 17 bulan Ramadan. Lalu dari Baitul Izzah di langit dunia itu malaikat Jibril membawa ayat demi ayat secara kredit, secara transfer. Itu alasannya karena untuk memudahkan orang yang ingin menghafal Al-Quran dan untuk memudahkan bagaimana cara memahami isi Al-Quran. Mungkin kalau sekaligus turun di alam dunia ini ya sahabat tidak mampu untuk menghafal, untuk menggali isi makna yang terkandung di dalamnya. Siapakah yang membawa
ialah malaikat Jibril alaihissalam, ya dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah ke hatinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun lebih 2 bulan lebih 22 hari, atau dibulatkan menjadi 23 tahun. Sehingga karena hebatnya Al-Quran turun di bulan puasa, maka bulan puasa pun ikut turut hebat. Artinya orang yang beramal di bulan puasa akan dilipat gandakan, orang yang minta ampunan akan diampuni, apa dan lain sebagainya, lalu sedekah akan dilipat gandakan, kemudian doa akan diijabah. Di bulan Ramadan itu bulan yang sangat mulia. Karena mulianya itu diantaranya juga karena turunnya Al-Quran di bulan Ramadan itu. Yang menurunkan malaikat Jibril beberapa kali, malaikat Jibril turun, sehingga malaikat Jibril itu disebut Syadidul Quwa, malaikat yang sangat kuat. Malaikat Jibril di Al-Quran disebut Syadidul Quwa, malaikat yang sangat kuat tenaganya, sangat kuat. Karena beliau turun dari langit ke bumi itu selama 1487 kali. 1487 kali. Rinciannya adalah ketika malaikat Jibril membawa kitab untuk Nabi Musa, di samping Taurat juga ada Suhuf Musa sebanyak 2 kali. Beliau turun menemui Nabi Dawud sebanyak 12 kali. Kemudian menemui Nabi Adam, Nabi Idris dulu, Nabi Idris 4 kali, Nabi Adam 12 kali, Nabi Nuh 5 kali, Nabi Ibrahim 42 kali, Nabi Musa 40 kali, 400 kali, Nabi Musa 400 kali, Nabi Muhammad SAW 1024 kali. Itulah naik turunnya malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu ketika naik ke langit, turun ke langit hanya dalam tarfat ainin, sekejap mata. Beliau itu punya 600 sayap dan tenaganya sangat rusak, sangat kuat. Pada suatu hari pernah diutus oleh Allah Ta'ala untuk mencabut daerahnya Nabi Lut karena kaumnya sangat durjana. Seorang laki-laki mencintai seorang laki-laki, mensodomi laki-laki. Allah perintah Jibril diangkat daerahnya Lut untuk dihancurkan. Oleh malaikat Jibril daerah itu sebanyak ada 10 kota, dan per kota ada 100.000 penduduk. Berarti kira-kira ada sejuta penduduk diangkat oleh malaikat Jibril dengan begitu kuatnya sampai mendekati langit pertama, sehingga para malaikat yang menghuni di langit pertama itu pada mendengar suara ayame, suara wedhus, suara bebek, dan suara-suara yang ada di buminya kaumnya Nabi Lut dibawa ke sana. Setelah itu dijatuhkan, dan setelah dijatuhkan Allah menurunkan hujan pasir, hujan kerikil kan. Itu yang angkat itu malaikat. Kemudian malaikat Jibril juga pernah disuruh jerit untuk menyiksa kaumnya Nabi Soleh yang namanya kaum Samud. Cukup satu jeritannya Nabi Jibril, maka malaikat Jibril maka orang semuanya mati. Kaum Nabi Soleh yang disebut kaum Samud. Kemudian malaikat Jibril itu yang memang digambarkan malaikat yang super besar, ya, super besar. Jadi malaikat yang besar diterangkan ada 4. 1 malaikat Jibril, 2 malaikat Mikail, 3 malaikat Israfil, 4 malaikat Israel. Itu malaikat-malaikat yang super besar. Cuma karena malaikat itu diberi wewenang oleh Allah untuk bisa mengecil, untuk bisa berbentuk yang lain, maka kadang-kadang malaikat Jibril ketika turun membawa Al-Quran menemui nabi-nabinya itu kadang-kadang dalam bentuk manusia biasa. Seperti ketika membawa ayat Quran kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, lebih sering menggunakan badannya seperti badannya seorang raja namanya Dihyah Al-Kalabi. Karena saat itu ada raja yang super ganteng ya, namanya Dihyah Al-Kalabi. Jadi Dihyah Al-Kalabi itu seorang raja ketika
keluar turba ke masyarakat, tidak ada satu wanita pun yang tidak ingin tahu, semuanya ingin tahu, keluar dari rumahnya hanya ingin melihat wajahnya Sayyidina Al-Kalabi. Nah itu ketika malaikat Jibril datang ke Kanjeng Nabi menyampaikan wahyu, itu rata-rata menggunakan bentuknya siapa? Raja Dihyah Al-Kalabi. Pernah Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala melihat ada seorang Dihyah bersama Kanjeng Nabi, dikira seorang Dihyah. Lalu Kanjeng Nabi ngendika, "Wahai Aisyah, ini teman saya malaikat Jibril menyampaikan salam tadi untuk kamu." Jadi Siti Aisyah pernah disampaikan salam langsung oleh malaikat Jibril. Iya, alaihissalam. Tetapi ada lagi seorang istrinya Kanjeng Nabi Muhammad yang diberi salam langsung oleh Allah. Artinya salamnya bukan dari malaikat Jibril. Allah kirim salam, dititipkan kepada malaikat Jibril, Jibril dititipkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad salamnya Allah itu untuk istrinya yang tercinta yang namanya Siti Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Berarti Siti Khadijah itu kedudukannya lebih tinggi daripada Siti Aisyah karena pernah mendapat salam dari langsung Gusti Allah. Kalau Siti Khadijah dari siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril itu ketika di bulan puasa itu selalu turun. Di Malaikat Jibril mendengarkan bacaan Al-Quran dari awal sampai akhir, sampai ayat itu turun kepada hadapannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu pula Kanjeng Nabi membacakannya saat bergantian, sehingga muncullah sekarang teknik-teknik itu yang tadarusan. Jadi itu seperti Kanjeng Nabi membaca ayat surat Al-Quran didengar oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril itu pun membaca Al-Quran didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Yang penting Undem Dereng maghrib. Wah, lebih ini pas sambutan sih. Ya sambutan masuk darat sambutan paling. Malik. Yang penting 5 menit Malik. Kita mengisi Kiai bulan jatuh. puasa ini Sebut baroleh sih. dengan sering membaca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sambil nunggu datangnya Lailatul Qadar, kita baca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Berbaca ketika turun Lailatul Qadar, insyaallah kita akan dicatat oleh Allah seperti orang ibadah lebih baik daripada 1000 bulan. Itu ada sebuah hikayah ketika malaikat Jibril cerita tentang di Israiliyah itu ada seseorang namanya Sam'un al-Hursi. Sam'un al-Hursi itu seorang pribadi, seorang diri yang pernah berperang melawan orang-orang kafir selama 1000 bulan. Senjatanya hanya satu rahang unta hanya. Tapi ketika tebaskan itu beribu-ribu, beberapa orang kafir meninggal dunia. Sehingga Sam'un al-Hursi itu sangat disegani, sangat ditakuti oleh orang-orang kafir. Karena kebetulan Sam'un itu istrinya kafir, maka orang-orang kafir mengundang sama istrinya, "Bu, nggak sampean bisa nguduk Sam'un sekarang sampean, Sam'un panteknan hadiah unta akeh kan." Akhirnya digawa ditambang niku tiang-tiang kafir. Setelah itu malamnya Sam'un kebetulan sedang tidur, kakinya diikat, tangannya juga diikat pakai tambang pemberian dari orang-orang kafir. Nah, setelah itu Sam'un leler. Sam'un bertanya, "Man sadani, siapa yang mengikat aku?" Istrinya menjawab, "Aku." "Mengapa kamu mengikat aku?" "Karena aku ingin memuji kamu. Kata orang katanya kamu orang Satya Madraguna." "Oh begitu." Terus hanya bergerak sedikit saja, tambang itu sudah lepas semuanya. Lalu paginya laporan istrinya Sam'un kepada orang-orang kafir. Kemudian orang kafir membawakan alat pengikat yang lebih canggih, yaitu rantai. Mungkin rantai sejak dulu sudah ada rantai ya. Rantai. Sana pabrik ya. Ya terus untuk dirantai tangannya kaki. Terus siapa mansadani, siapa sing mengikat saya? Jawab bojone, jujur saya. "Mengapa kamu?" "Coba wingi ta ngau tambang setugam, coba sampean kekuatannya ngerantai bagaimana?" "Ya cukup bergerak sedikit, rantainya semuanya lepas." Katanya sayangnya itu Sam'un ada kesalahan sedikit,
bisa menyampaikan rahasia pribadi kepada istrinya. Kelemahan. Ya, kelemahan, maksudnya kelemahan. Saya tidak mungkin akan ada yang bisa melawan karena saya punya jimatnya di rambut ini gitu loh, akan jimatnya ya. Iya, akhirnya jimat itu Benyamin. pada malam itu dipotong. Ada 8 helai, 2 untuk kaki satu, 2 untuk kaki satunya, dan jumlahnya menjadi 8. Setelah itu dibangunkan, tidak bisa apa-apa, tenaganya habis, tidak ada apa-apa. Akhirnya istrinya lapor sama orang-orang kafir, itu sudah kan nggak punya daya apa-apa. Sampun terus dibawa di tempat penyembelihan khusus, namanya Blandong. Tempatnya sangat luas dan ada tiangnya sangat besar di tengah-tengah. Sampun diikat di situ, kemudian mulai telinganya diambil satu persatu, lalu matanya dimutilasi, terus hidungnya sampai bibirnya, kemudian tangannya, kakinya, semuanya dihabisi. Lalu Allah Ta'ala memberi wahyu pada Sampun, apa yang kamu ingin dari aku? Aku ingin dikembalikan tenaga ini Gusti. Akhirnya tenaga itu dikembalikan semuanya lengkap dan anggota tubuhnya lengkap kembali. Dan ketika Sampun bergerak langsung tambang lepas semuanya, sakane rubuh, dan orang yang ada di bawahnya semuanya kejatuhan atap dan meninggal semuanya, termasuk istrinya juga meninggal. Rasa terima kasih Sampun pada Allah sehingga Sampun berani melakukan perang melawan orang kafir sendirian selama 1000 tahun. 1000 tahun. Ketika lapar, di mulutnya ada daging yang siap dimakan. Ketika haus, di hidungnya mengalirkan air tawar. Jadi 1000 tahun tidak pernah berhenti. Nah, cerita ini oleh Kanjeng Nabi diceritakan kepada sahabatnya. Sahabatnya menangis, ya Rasulullah, tahukah engkau betapa besar pahalanya saking? Iya, saya tidak tahu besarnya pahalanya Sampun. Lalu malaikat Jibril datang, wahai Nabi Muhammad, 2 rakaat yang umat engkau lakukan di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan yang dilakukan oleh Sampun itu. Maka turunlah surat Al-Qadar inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya ketika kita pas di malam Lailatul Qadar itu kebetulan membaca subhanallah atau membaca sholawat ataupun membaca apapun yang berakhir kalimat-kalimat thayyibah, maka kita dicatat oleh Allah seperti sedang membaca sholawat selama 1000 bulan atau 83 tahun, 4 bulan. Ya, 1000 bulan. Umurnya durung anjuk mono tapi pahalanya saya mono. Mas Rohim baca Quran 2 juz ya. Itu sama dengan membaca Quran selama 83 tahun lebih 4 bulan. Itulah yang Allah berikan untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang masalah Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Konon Lailatul Qadar itu ditulis hurufnya menjadi 9 dan Lailatul Qadar terletak di dalam Al-Quran ada 3, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Ada 3 ucapan Lailatul Qadar dan ucapan itu mengandung 9 huruf. Berarti orang ahli matematika cara mengkalkulasi berarti ada 3 kali 9. 3 kali 9 berarti 27, maka turunnya Lailatul Qadar di angka itu. Ada yang mengkalkulasi tapi semuanya adalah rahasia Gusti Allah. Tapi kita tetap berharap di hati. Setiap malam berharap moga-moga ya. Ketika Lailatul Qadar turun, maka kita sudah siap menerimanya. Dan Allah akan mengampuni dosa kita secara total, dosa dulu dan dosa akhir akan diampuni oleh Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang mungkin sangat tidak memahami ya kata-kata saya ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.